Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang rasanya bertemu dengan saudara dan saudari semuanya. Kembali lagi dengan saya Malim Abdul Aziz Sinaga, salah satu mahasiswa dari UNP atau Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas materi tentang menghindari pergaulan bebas. Secara umum, pengertian pergaulan bebas mungkin saudara-saudara sudah mengetahuinya. Kebutuhan dari manusia adalah pergaulan dari segi manapun atau faktor apapun. Pergaulan terkadang tidak sesuai dengan norma. Inilah yang menjadi permasalahan manusia. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, secara pengertian pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan juga adalah HAM atau hak asasi manusia setiap individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Pada dasarnya, pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma masyarakat. Jadi kalau secara medis, kalau pergaulan bebas namun teratur atau terbatasi, aturan-aturan dan norma-norma hidup manusia tentunya tidak akan menimbulkan akses seperti saat ini, di mana pergaulan bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Kemudian masuklah kita kepada faktor penyebab pergaulan bebas. Ada beberapa faktor dan masih ada juga faktor yang lain yang banyak mempengaruhi terjadinya pergaulan buruk dari kalangan anak-anak muda, yakni yang pertama, faktor orang tua, di mana ada seks di mata remaja harus diberikan pemahaman. Kemudian ada B, pengaruh-pengaruh terjadinya seks bebas, di mana yang pertama yaitu pengaruh dari dalam, kemudian ada juga pengaruh dari luar. Di sini pengaruh dari luar kita bagi menjadi dua, yaitu pengaruh budaya asing, pengaruh lingkungan. Namun pengaruh lingkungan juga di sini kita bagi menjadi tiga, yaitu keluarga, teman, dan sekolah. Kemudian pengaruh perkembangan teknologi juga mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas, yaitu media massa, media elektronik. Kemudian yang keempat, tentunya narkoba juga dapat mempengaruhi pergaulan remaja, yaitu di mana mengiringi kepada pergaulan bebas. Untuk solusinya pencegahan pergaulan bebas memang sangat meresahkan. Tidak hanya orang tua saja, tetapi masyarakat pun juga dibuatnya resah. Hal ini dapat dikurangi, bahkan dapat dicegah dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pentingnya kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua dalam hal dan keadaan apapun. Kemudian yang kedua, pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Artinya pengekangan terhadap seorang anak akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Kemudian ketiga, pergaulan teman sebaya. Seorang anak hendaknya bergaul dengan teman yang sebaya, yang hanya beda 2 atau 3 tahun. Itu lebih baik, atau hal tersebut dikarenakan apabila seorang anak bergaul dengan teman yang tidak sebaya, yang hidupnya berbeda. Keempat, pengawasan yang lebih terhadap media komunikasi seperti internet, handphone, dan lain-lain. Kelima, yaitu perlunya membatasi waktu keluar rumah. Tentunya ini sangat dapat berdampak lebih kepada untuk menghindari pergaulan bebas si anak. Yang ketiga, yaitu perlunya bimbingan kepribadian bagi seorang anak agar dia mampu memilih dan membedakan mana yang baik untuk dia,
mana yang tidak baik. Yang ketujuh, solusinya adalah perlunya pembelajaran agama. Tentunya pembelajaran agama sangat melarang keras kepada pergaulan bebas. Di sini akan diberikan sejak dini mungkin sampai kepada dia tua nanti, seperti bagaimana caranya beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya, marilah kita saksikan bagaimana guru BK atau konselor mengimplikasikannya dalam proses belajar. Cek video berikutnya.